tim terapis herbal. Monggo dulur-dulur ingkang sakmenika nembe nyandang gerah kadosta stroke, saraf kejepit, lambung, kanker, ambeien, kolesterol, asam urat, linu-linu lan sanesipun. Sumangga saged ikhtiar lantaran tim terapis herbal Istana, insyaallah kita tangani kanthi tuntas. Eling dulur, praktekipun dina Sabtu lan Minggu jam 09.00 esuk sampai jam 4 sore. Mapan dateng Radio Istana Bojonegoro. Tombo teko loro lunga. Dari Jalan Mongin City 126B Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. The best music and information. 95 Istana FM. Sesaat lagi Anda ikuti acara Jimat Sajian Malam Jumat dipersembahkan oleh Aduh, lah tekel kok bolong kabeh ki piye to sampai kesandung aku. Oh alah Pak, ancen omahe wis wayang dandani. Lah iya to bune, apene dandan dana pas-pasan ngene. Ciri sapa? Hoki keramik kae lho. Promone ugal-ugalan, sembarang model keramik karo granit tenek kabeh. Motive ewon, Pak, regane kebacut murahe. Ijek entuk diskon, ijek dikai hadiah. Alah, tenan to piye bune? Wayang ngene iki kok enek toko sing lumane ngono? Iya to tenan. Supire ya iso ngeterno. Wis to, kuwabe iso pokoke ning hoki keramik kuwi. Masjid lan tempat ibadah iso ana potongan harga khusus, dijamin termurah. Apa maneh ning bulan September iki ana promo Pak, tiap pembelian 2.500.000 oleh voucher belanja gratis ning KDS senilai 20.000 lho Pak, lan berlaku kelipatan. Walah, tenane bune, blonjo granit, keramik oleh diskon, ijek dikai voucher belanja ning KDS. Alamate ndi bune? Hoki keramik kuwi. Rayungan Sumber Jokono kae lho. Cabange yo akeh. Ana ning Kedungadem, Borno, Padangan, Patoman, Babat, Kalitidu. Tokonya gede, motive lengkap, pegawainya yo ramah-ramah, Pak. Walah, lah ngayo no bune, selakeri promone. Ayo to, Pak. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit di Bojonegoro. Berbagai macam granit, keramik, segala ukuran ada di sini. Dapatkan promo khusus, hadiah langsung, harga termurah, motif terlengkap dan pelayanan yang terbaik. Segera kunjungi cabang Hoki Keramik terdekat di kota Anda, atau bisa hubungi Hoki Keramik Pusat Prayungan, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. WA 081 299 260 062 atau 0812 1703 8008. Belanja keramik dan granit terlengkap, termurah, Hoki Keramik pilihan terbaik. Jimatres dimanapun Anda berada, Anda yang kepingin punya kaos jimat aktivasi yang sudah diberi isian tenaga positif, dapatkan kaos jimat di studio radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Pada hari dan jam kerja tersedia ukuran M, L, XL, dan XXL. Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan.
inilah acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Dalam kalender Jawa, dalam setiap bulannya kita pasti akan menjumpai hari yang dianggap keramat bagi sebagian orang. Ya, adalah Jumat Kliwon. Menjelang hari itu ada yang namanya malam Jumat Kliwon yang memiliki kesan angker. Saking horornya, sebagian orang tua terkadang melarang anak-anaknya untuk keluar rumah saat malam Jumat Kliwon karena dipercaya ada hal-hal menyeramkan yang terjadi saat malam itu. Banyak perspektif masyarakat menanggapi mistisnya malam Jumat Kliwon, mulai dari lahirnya mitos seputar alam gaib atau goib sampai adanya larangan tertentu. Konon, kalau malam Jumat Kliwon dikaitkan dengan hadirnya sosok hantu yang berkeliaran, apalagi di lokasi yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Hal itu pun seringkali disampaikan oleh pemangku adat atau praktisi spiritual. Makanya nggak heran kalau di malam itu sering dilakukan ritual untuk meminimalisir gangguan makhluk halus. Sebagian besar masyarakat Jawa cukup takut dengan Jumat Kliwon. Pasalnya di beberapa daerah, masyarakat Jawa menghentikan seluruh aktivitasnya di malam hari bila bertepatan dengan Jumat Kliwon. Konon, kekuatan supranatural pada Jumat Kliwon bisa dimanfaatkan untuk melakukan ritual pesugihan, teluh, dan lainnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memandikan keris yang dianggap memiliki kekuatan magis. Saat malam Jumat Kliwon tiba, dipercaya orang tua, mbah atau kerabat lain yang telah meninggal diberi kesempatan untuk pulang ke rumah pada malam Jumat Kliwon. Hal itu membuat masyarakat Jawa memiliki kebiasaan untuk penyambutan. Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam sesaji berupa makanan favorit almarhum selama hidup. Yang paling umum dijadikan sandingan adalah ikan bandeng dan secangkir kopi diletakkan di ruang tamu. Dipercaya bahwa arwah leluhur yang datang akan menikmati sesaji itu dengan bahagia. Hingga saat ini kebiasaan itu juga masih dilakukan sebagian besar masyarakat Jawa. Selanjutnya, masyarakat Jawa percaya bahwa orang yang meninggal saat malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, maka kuburannya harus dijaga selama 40 hari agar jasadnya tidak dicuri oleh orang yang sedang atau ingin mengamalkan ilmu hitam. Mungkin karena dalam masyarakat Jawa juga umat muslim menganggap bahwa meninggal saat malam Jumat Kliwon dianggap baik. Mereka meyakini bahwa orang yang meninggal di malam Jumat adalah salah satu tanda dari husnul khotimah. Tapi ini hanya mitos. Kebenarannya kita tidak tahu. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Au.
Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan seri yang keempat. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Melanjutkan perjalanan ritual Sardi pada seri yang kemarin. Sardi merasakan kepalanya seperti ada yang mengelus-elus oleh tangan yang sangat besar dan lebar. Namun Sardi tetap fokus dan tidak membuka mata sama sekali. Makhluk besar itu tiba-tiba menghilang. Sardi tidak merasakan lagi sosok itu. Ia hanya merasakan tiupan angin yang menerpa tubuhnya. Hari berikutnya ia sangat fokus. Sepertinya ia sudah terbiasa dengan raban makhluk besar itu. Suara-suara desahan yang kadang membuatnya kaget. Namun Sardi berusaha tetap fokus dan tidak menghiraukan mereka. Namun hari itu berbeda. Sardi seolah melihat kampung halamannya. Melihat istrinya yang sedang tertidur pulas bersama kedua anak-anaknya. Lalu ia pergi ke rumah ibunya. Di situ ada bibi Sardi yang sedang menginap. Sepertinya ibu Sardi sedang tidak enak badan. Terlihat ada beberapa ramuan dan kompresan di atas meja. Sardi tersenyum melihat ibunya yang sedang tertidur pulas. Lamunannya dibuyarkan oleh suara raungan yang sangat dekat di telinganya. Sardi kaget bukan main. Namun ia masih memejamkan matanya. Ia selalu ingat apapun yang terjadi, matanya harus terus tertutup. Kemudian raungan itu hilang. Terbesit Sardi mengingat keluarganya di kampung. Apa yang terjadi barusan itu mimpi, pikirnya dalam hati. Rasanya kangen sekali sama ibu, Titin. Walau dia galak dan bawel, Sardi merindukan kebawelannya, anak-anaknya yang masih kecil. Setiap kali ia ingat dengan keluarganya, suara raungan itu muncul. Sardi terus fokus dan tidak mau memikirkan keluarganya di kampung. Ia harus menyelesaikan ritual keduanya. Ia tidak mau sampai gagal di tengah jalan. Misi ini harus selesai. Toh ini semua juga untuk membahagiakan keluarganya. Tinggal beberapa hari lagi ritual selesai dilaksanakan oleh Sardi. Gangguan-gangguan semakin kuat dirasakan. Makhluk-makhluk itu sepertinya semakin jahil mengerjai Sardi. Ia merasakan didatangi oleh monyet-monyet kecil. Ada yang mencari kutu di rambut Sardi. Ada pula yang tiduran di pangkuan dan sepertinya Sardi dibuat seperti boneka di sana. Sardi tidak menghiraukan mereka. Sepertinya Sardi sudah pasrah dengan keadaan. Hari ini adalah hari terakhir. Sardi sedikit lega. Akhirnya ritual kedua hampir ia selesaikan. Namun ternyata hari terakhir ini paling sulit ia rasakan. Makhluk besar berbulu itu datang lagi. Kehadirannya dirasakan Sardi. Bumi seperti bergetar. Sebesar apa makhluk itu, pikir Sardi. Makhluk itu seperti membisiki sesuatu kepada Sardi, namun dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya. Kemudian tubuh Sardi seperti diangkat. Tubuhnya diputar-putar. Seperti halnya sampai 360 derajat. Kepalanya semakin pusing. Namun ia tetap berusaha memejamkan mata.
Sarti tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu Sarti pingsan dan saat terbangun sudah ada kakek Mirisan dan Didin. "Kek, Sarti sudah siuman," teriak Didin memanggil kakek Mirisan. "Baguslah, akhirnya anak Sarti sudah bangun," saut kakek Mirisan datang menghampiri Sarti. Perlahan-lahan Sarti membuka mata dan bangun. Kepalanya masih terasa sangat sakit. "Apa yang terjadi dengan saya, Din?" tanya Sarti perlahan. "Kamu tidak apa-apa, Sar. Kamu berhasil melakukan ritual kedua," kata Didin. "Hebat kamu," lanjut Didin sambil mengacungkan ibu jempolnya. Sarti tersenyum. Tidak percaya ia sudah berhasil sampai sejauh ini dan bisa menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Rasanya lega sekali. Sarti bisa bernafas dengan lega sekarang. Oh, belum. Sarti harus melakukan ritual yang ketiga. Entah apa yang harus dilakukannya. Sarti belum tahu. "Kek, ritual ketiga?" tanya Sarti kepada kakek Mirisan. Didin dan kakek Mirisan saling berpandangan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan mereka berdua. "Tenangkan dulu saja dirimu, Nak Sarti. Kalau kamu sudah pulih baru kamu lanjut ke ritual terakhir ini," jawab kakek Mirisan sembari memberikan makanan kepada Sarti. "Makanlah dulu ini," lanjut kakek Mirisan. Lalu Sarti mengambil makanan yang diberikan oleh kakek Mirisan. Dilihatnya makanan itu adalah jantung pisang yang dibakar. Sarti bingung, kenapa ia harus memakan jantung pisang itu, sedangkan ia saja tidak suka dengan jantung pisang. "Ayo dimakan, dimakan walau sedikit," kata kakek Mirisan. Hati Sarti seperti tidak enak. Ada rasa gelisah saat memegang hati jantung itu. Apakah ia harus memakan jantung pisang itu? Di awal kedatangan Sarti ke sini, kakek Mirisan tidak menyinggung soal tumbal menumbal. Walau hanya menyuruh melaksanakan beberapa ritual, Sarti pun mengiyakan mengikuti serangkaian ritual itu. Pemikir ia mengorbankan dirinya sendiri bukan keluarganya. Namun saat memegang jantung pisang itu, kenapa hatinya mendadak pilu? Hatinya seperti merasa akan kehilangan sesuatu. "Gigit sedikit aja terus telan, Sar," kata Didin sambil berbisik. "Itu cuma syarat saja. Dulu aku juga gitu kok," lanjut Didin. Hatinya kacau, namun mau tidak mau jantung pisang itu digigit olehnya. Namun oleh Sarti tidak ditelan. "Nah gitu dong. Kalau badan kamu udah enakan, keluar saja. Saya ada di luar bersama kakek Mirisan," kata Didin sambil beranjak menuju keluar kamar. Didin hanya menganggukkan kepala. Setelah Didin menghilang dari pandangan Sarti, dilepehnya gigitan jantung pisang itu. Sarti terbatuk. Ada sedikit geli di mulutnya. Cepat ia membuang lepehan jantung pisang itu agar tidak ketahuan oleh Didin dan kakek Mirisan. Hatinya semakin gundah. Ia masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu dan meminta pertolongan darinya. Sarti, apa yang ia lakukan sudah salah dari awal. Ia telah beraninya menyekutukan Tuhannya. Sarti tahu betul apa yang dilakukan salah, namun ia terpaksa melakukannya. Sarti buru-buru keluar kamar. Ia sangat penasaran dengan ritual yang ketiga ini dan meminta kakek Mirisan untuk segera memberitahu ritual selanjutnya. Lagi pula ia ingin cepat pulang. Ia khawatir dengan ibunya di dalam mimpi saat ritual pertama. Ia melihat ibunya sedang sakit. Semoga saja hanya mimpi dan ibu baik-baik saja. "Kek, saya sudah baikan. Mari kita lanjutkan ritual terakhir. Saya sudah siap," kata Sarti. Suaranya lantang, tidak seperti baru pertama datang. Sepertinya ritual-ritual kemarin membuatnya menjadi percaya diri. "Baik, Nak Sarti. Mari kita ke halaman belakang.
Ritual ini sangat mudah dilakukan, hanya membutuhkan keyakinan dari dalam dirimu saja. Jawab kakek Mirsan menjelaskan. Sardi semakin bertanya-tanya dan semakin penasaran. Semudah apakah ritual terakhir itu? Didin menepuk-nepuk bahu Sardi sambil tersenyum serasa menyemangati Sardi di ujian terakhirnya. Mereka bertiga pun menuju ke halaman belakang rumah. Di sana sudah banyak sekali monyet-monyet dari yang kecil sampai yang besar. Sardi sudah tidak asing lagi dengan penampakan itu. Monyet-monyet itu bersorak seperti sedang menunggu menyaksikan sesuatu. Mata Sardi menyapu sekeliling monyet-monyet itu. Lalu kemudian mereka seperti terdiam setelah kakek Mirsan memberikan sebuah kode kepada mereka. Mendadak lingkungan itu hening. Mata monyet-monyet itu menatap tajam kepada Sardi. Sardi tidak merasa takut sama sekali dengan monyet-monyet itu. Saya sudah pernah merasakan disentuh oleh raja kalian. Jadi kalau cuma diliatin sama kalian monyet-monyet kecil, saya tidak takut. Gumam Sardi dalam hati sedikit menyombongkan diri. Tiba-tiba monyet-monyet itu naik ke atas pepohonan. Saat mereka pergi dari halaman rumah terlihat ada 4 pohon pisang berderet di sana. Nah Sardi, inilah ritual yang terakhir. Kamu hanya tinggal memilih salah satu pohon pisang yang ada di sana untuk ditebang. Kata kakek Mirsan menjelaskan. Sardi memperhatikan pohon-pohon pisang itu. Pohon yang pertama masih kecil. Pohon yang kedua sudah agak besar, namun belum ada buahnya. Pohon ketiga sudah besar dan ada buahnya, namun belum matang. Dan pohon yang terakhir sudah cukup tua. Buahnya juga sudah matang siap ditebang. Didin hanya memperhatikan Sardi yang sedari tadi memandangi pohon-pohon pisang itu. Sudah Din, kamu tinggal pilih saja yang mana saja yang kamu mau. Itu hanya sebuah pohon, selangkah lagi kamu bisa kaya. Bisik Didin menyemangati sambil memberikan sebuah golok yang sangat tajam. Pergilah ke sana dan tebang salah satu pohon pisang itu. Yakinkan dan mantapkan hatimu nak Sardi. Saut kakek Mirsan mempersilakan Sardi untuk segera menebang salah satu pohon. Sardi berjalan ke arah pohon pisang itu, lalu mendekati pohon yang paling kecil. Suasana semakin hening. Tiba-tiba ia mendengar anak bontotnya seperti menangis. Sardi kaget, lalu menoleh ke arah Didin dan kakek Mirsan. Mereka hanya tersenyum. Pohon ini masih sangat kecil untuk ditebang, kata Sardi dalam hati. Lalu ia berjalan ke arah pohon kedua yang agak sudah besar. Terbesit di pikirannya ia mengingat anak sulungnya. Yang ini juga belum besar pohonnya, lanjutnya dalam hati. Kemudian ia berjalan ke arah pohon yang sudah ada buahnya. Namun dengan kagetnya Sardi terngiang-ngiang Didin sedang ngedumel. Pohon ini sudah cukup tua, namun sayang buahnya masih mentah. Gumam Sardi dalam hati. Kini ia sampai kepada pohon yang terakhir. Pohon yang sudah cukup tua dan buahnya juga sudah masak. Nah, pohon ini yang siap untuk ditebang. Karena sudah cukup tua dan buahnya juga sudah bisa dimakan. Gumam Sardi. Namun betapa kagetnya ia seperti ada yang memanggil. Sardi, pulang nak, pulang. Suara wanita tua yaitu Ibu Sardi. Pulang nak. Suara itu seperti terngiang-ngiang di telinganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sardi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan Laut Selatan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Aduh, lah tekel kok bolong kabeh iki piye to sampai kesandung aku. Oh alah Pak,
ancen omahe wis wayahe dandani. Lah ya to bune, apene dandan dana pas-pasan ngene. Cere sapa? Hoki keramik kae lho. Promone ugal-ugalan, sembarang model keramik karo granit tenek kabeh. Motive ewon, Pak. Pak, regane kebacut murahe. Ijek entuk diskon, ijek dikai hadiah. Alah, tenan to piye bune? Wayahe ngene iki kok enek toko sing lumane ngono? Iya to tenan. Supire ya iso ngeterno. Wis to, kuwabe iso pokoke ning hoki keramik kuwi. Masjid lan tempat ibadah iso ana potongan harga khusus, dijamin termurah. Apa maneh ning bulan September iki ana promo Pak. Tiap pembelian 2.500.000 oleh voucher belanja gratis ning KDS senilai 20.000 lho Pak, lan berlaku kelipatan. Walah, tenane bune, blonjo granit, keramik oleh diskon, ijek dikai voucher belanja ning KDS. Alamate ndi Buna? Lah ayo no bune, selakeri promone. Ayo to Pak. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit di Bojonegoro. Berbagai macam granit, keramik, segala ukuran ada di sini. Dapatkan promo khusus, hadiah langsung, harga termurah, motif terlengkap dan pelayanan yang terbaik. Segera kunjungi cabang Hoki Keramik terdekat di kota Anda, atau bisa hubungi Hoki Keramik Pusat Prayungan, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. WA 081 299 260 062 atau 0812 1703 8008. Belanja keramik dan granit terlengkap, termurah, Hoki Keramik pilihan terbaik. Jimatres dimanapun Anda berada, Anda yang kepingin punya kaos jimat aktivasi yang sudah diberi isian tenaga positif, dapatkan kaos jimat di studio radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Pada hari dan jam kerja, tersedia ukuran M, L, XL, dan XXL. Aduh, lah tekel kok bolong kabeh iki piye to? Sampai kesandung aku. Oh alah Pak, ancen omahe wis wayahe dandani. Lah ya to bune, apene dandan dana pas-pasan ngene. Cere sapa? Hoki keramik kae lho. Promone ugal-ugalan, sembarang model keramik karo granit tenek kabeh. Motive ewon, Pak. Pak, regane kebacut murahe. Ijek entuk diskon, ijek dikai hadiah. Alah, tenan to piye bune? Wayahe ngene iki kok enek toko sing lumane ngono? Iya to tenan. Supire ya iso ngeterno. Wis to, kuwabe iso pokoke ning hoki keramik kuwi. Masjid lan tempat ibadah iso ana potongan harga khusus, dijamin termurah. Apa maneh ning bulan September iki ana promo Pak. Tiap pembelian 2.500.000 oleh voucher belanja gratis ning KDS senilai 20.000 lho Pak, lan berlaku kelipatan. Walah, tenane bune, blonjo granit, keramik oleh diskon, ijek dikai voucher belanja ning KDS. Alamate ndi bune? Hoki Keramik kuwi. Prayungan Sumberjo kono kae lho. Cabange yo akeh. Ana ning Kedungadem, Borno, Padangan, Patoman, Babat, Kalitidu. Tokonya gede, motif lengkap, pegawainya yo ramah-ramah, Pak. Walah, lah ayo no bune, selakeri promone. Ayo to, Pak. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit di Bojonegoro. Berbagai macam granit, keramik, segala ukuran ada di sini. Dapatkan promo khusus, hadiah langsung, harga termurah, motif terlengkap dan pelayanan yang terbaik. Segera kunjungi cabang Hoki Keramik terdekat di kota Anda, atau bisa hubungi Hoki Keramik Pusat Prayungan, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. WA 081 299 260 062 atau 0812 1703 8008. Belanja keramik dan granit terlengkap, termurah, Hoki Keramik pilihan terbaik. The best music and information.
95 Istana FM. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Bertepatan dengan 30 September 2021. Saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Didukung sepenuhnya oleh Hoki Keramik. Selamat malam para jimatres-jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Ada Linda yang ada di Banggilan Tuban, salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga salam jimatres dari Salma Noviana yang ada di kawasan Kemiri Malo. Salam jimatres juga untuk jimatres-jimatres dari kawasan Bumi Menak Sopal Trenggalek. Salam satu jimatres untuk semuanya yang ada di kawasan Trenggalek. Kemudian juga salam jimatres juga untuk Yeni Safitri, Koko Wijaya yang ada di Jepar Dander. Salam jimatres Sela Paramita dari Karangsono Dander. Kemudian juga Kosin dari Kandangan Trucuk. Salam jimatres dari Semen Pinggir Tongki. Kemudian juga dari Rondi Alas Tuwom Banjarjo Padangan. Salam jimatres untuk Anda. Terima kasih juga untuk Gugi yang ada di kawasan Tengaring Sekar. Kemudian dari Medalem Sumberjo hadir. Terima kasih untuk para jimatres-jimatres semua yang ada di kawasan Medalem Sumberjo. Yang malam hari ini tentunya sudah bersama tim Jimat. Beni Si Virgo, terima kasih. Kemudian juga salam jimatres Agung Cik yang ada di Padang Mentoyo. Tidak lupa juga Firnanda di Tanggulangin Gresik. Kemudian juga Telatah Gondang hadir. Salam jimatres untuk Anda. Raffi Sambiroto Kapas. Kemudian juga terima kasih Kapit yang ada di Kolong Pojok Ngasem. Asmuin yang ada di Gunung Ngarang. Kemudian juga terima kasih Ninin Ernia di Meduri Margomulyo. Salam jimatres juga Mayangkoro dari Semen Pinggir. M Danu Irfan yang dari Ngablak. M Afif Adianto yang dari Jati Tengah Sugiwaras. Kemudian juga terima kasih Widodo di Makul Sugiwaras. Wawan yang dari Kelumpit. Rustam Tunggara Kandangan Trucuk. Salam jimatres Novan Putra Mahendra dari Semen Kapas. Kemudian Kiki Haryanto Sendang Harjo Ngasem. Terima kasih Ari Singkek yang dari Sumutikaran. Kemudian Gilang Wisnu Lambangan Setren Ngasem. Salam jimatres Slamet Riyadi Kanor Pinggilan. Kemudian juga terima kasih Wanto Karangsono Guyangan. Salam jimatres Widya yang dari Ngerau. Kemudian juga terima kasih Gito Tadan Gondang. Kemudian Husain Rifai yang dari Lombok NTB. Winandra dari Mojo Delik. Fatmala di Ngasem. Kemudian juga Hadi Balong Turi Tambak Rejo. Salam jimatres Pak Ari. Kemudian juga terima kasih jimatres yang ada di kawasan Kedung Adem. Untuk Bapak Sumarman. Kemudian juga Partawan ya. Kemudian Cak Nar yang ada di Mbron Rengel. Salam jimatres juga dari Rocky Mukamat. Kemudian juga jimatres Rama Sanjaya Bumi Pesanggeran Kayangan Api Ngasem. Terima kasih untuk semuanya yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro malam hari ini tidak sendirian. Nanti tentunya sudah bersama paranormal yang saat ini sudah hadir bersama saya di studio. Nah, jangan kemana-mana para jimatres-jimatres semua, tetap bersama saya di 95 FM Istana Radio Bojonegoro dan channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro ya. Salam jimatres, salam satu misteri.
Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Malam ini juga merupakan malam bersejarah bagi Indonesia, 30 September 2021. Masa kelam yang sudah terjadi tahun 1965 semoga tidak akan terjadi lagi. Dan tentunya malam hari ini bagi para jimatres-jimatres semua yang ingin bersama kami untuk tentunya dibuka tirai-tirai gaib pada malam hari, silakan. Nanti bisa telepon di 0813081095. Sudah hadir bersama saya di studio edisi malam Jumat Kliwon akhir September adalah Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Banu Asmoro. Baik, Anda sapa untuk para jimatres-jimatres malam hari ini sudah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, salam rahayu untuk saudaraku jimatres dimanapun berada. Insya Allah pada malam hari ini kami siap lagi untuk membantu para jimatres mengenai masalah dari gangguan goib, teror-teror goib. Dan tentunya sebelum acara penerawangan dimulai, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Saya juga mengaturkan matur suwun untuk jimatres dari Tole yang ada di Aji Barang, Purwokerto, Banyumas. Terima kasih. Kemudian Anita Sarmaya dari Cepu juga terima kasih. Sejauh mana Anda lihat sisi mistis dan misterinya Ki Senggoro Bumi? Ya, tentunya pada malam Jumat Kliwon yang tadi Ki Banu sampaikan tentang pembantaian PKI. Nah, kebanyakan arwah-arwah yang ditunggangi jin khorin atau jin fasik di situ akan menipu, dalam arti kejadian masa lampau. Jin-jin yang seperti itu akan mengadakan kejadian masa lampau untuk menakut-nakuti para manusia. Dan tentunya malam hari ini saya melihat dari penerawangan saya, yaitu penampakannya sosok perempuan tanpa muka gitu. Sosok perempuan, ya. Nggak ada bentuk sekali gitu. Jadi tidak ada mukanya, muka rata gitu muka ya. Rata. Iya. Baik, terima kasih Ki Senggoro Bumi. Malam hari ini kita masih didukung sepenuhnya oleh Hoki Keramik. Hoki Keramik adalah untuk Anda yang ingin belanja keramik dan granit terlengkap termurah. Hoki Keramik pilihan terbaik. Baik, bagi para jimatres-jimatres yang ingin bergabung bersama kami, untuk bisa telepon di layanan telepon 0811308195. Dan terima kasih juga untuk para jimatres-jimatres malam hari ini sudah live streaming di live chatnya channel YouTube Radio Istana Bojonegoro. Silahkan yang ingin telepon langsung bisa kita terima 0811308195. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Ahmad di Ciaji. Ya. Agak pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Ahmad di Ciaji. Kecamatan. Kecamatan Sukosewu. Nah, gitu. Langsung kepada Ki Senggoro Bumi, silakan. Mau tanya Senggoro Geni. Iya Bapak, tanya Dan apa? saya 4 bulan yang lalu ada tanah yang kosong, disuruh ngerjain saya, garap saya. Terus sudah saya kerjain, saya garap. Terus malamnya itu saya mimpi ketemu
seorang wanita di tempat tanah itu mengeluarkan darah. Itu apa impian saya itu impian sebenarnya apa impian makhluk gaib tuh? Yang ditanyakan hanya mimpi ya Bapak? Ya, apakah mimpi. saat mengerjakan di tanah itu ada keanehan Bapak? Ya, keanehan. Keanehannya Kan apa? tanahnya Bisa itu kan dijelaskan? kosong beberapa tahun. Mm-mm. Terus itu disuruh menggarap saya loh. Itu lokasi tanahnya di mana? Apa? Tanahnya lokasinya di mana? Di Siti Haji. Siti Haji juga. Ya. Jadi yang tanyakan antara mimpi itu didatangin sosok goib atau mimpi biasa gitu ya Bapak ya? Ya. Oke, baik. Jangan ditutup teleponnya Bapak ya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk menelusuri dengan penerawangan. Nah, silakan untuk tentunya Ki Senggoro Bumi dilihat dan diterawang. Iya Bapak. Ya. Setelah saya telusuri tentang mimpi Bapak, itu tidak ada indikasi dari gangguan gaib atau didatangin dari sosok gaib Bapak. Jadi murni mimpi. Memang ada sosok gaibnya di situ, memang ada. Namun nggak sejahat itu atau nggak jahil atau nggak mengganggu Bapak. Nah, setelah itu saya garap itu kok sakit-sakitan terus dulu. Nah, di situ makanya kita harus berpikiran positif dulu Bapak. Oh ya. Jadi biar energi negatif itu nggak gampang masuk. Kalau kita memikirnya hanya negatif saja, jangankan di tanah kosong, di rumah pun bisa masukkan energi negatif Bapak, kan gitu. Oh iya. Jadi berpikiran positif saja ya Bapak ya. Oh, tidak ganggu, Tidak ganggu ya? mengganggu. Sudah paham? Ya sudah. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya dari kawasan Siti Haji Kecamatan Sukosewu Bojonegoro. Silakan yang lain yang ingin bergabung. Malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon, malam spesial karena apa?